Halo Auto Lovers. Wih, gila. Pada keren-keren banget tuh tank sama kendaraan taktisnya. Cocok sama penampilan para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang gagah-gagah dan tangguh. Tapi, selain kendaraan taktis seperti tank atau kendaraan tempur lainnya, untuk menunjang operasional sehari-hari, TNI juga memiliki berbagai macam kendaraan dinas kendaraan roda 4 loh. Seperti mobil dinas operasional kecil ini yang difungsikan sebagai ambulans, Mitsubishi Triton. Mobil yang dijuluki kuda pekerja dari pabrikan berlogo 3 berlian ini berbeda dari ambulans pada umumnya yang berbasis MPV atau van. Soalnya double cabin yang dibanderol 505 juta rupiah ini telah dimodifikasi sedemikian rupa. Bukan cuman kelir hijau army solid dipadu stiker khas ya, tapi baknya juga disulap menjadi ruang khusus bagi pasien. Urusan dapur pacu dengan mesin berkapasitas 2500 cc turbo diesel yang bertenaga 181 horsepower, Triton ini mampu melaksanakan tugas sebagai mobil ambulans yang baik. Soalnya tugas ini gak mudah. Dia ini harus menggendong peralatan di dalamnya seperti alat medis mulai dari alat infus, tabung oksigen, lampu penanganan, dan beberapa peralatan medis lainnya. Nolongin prajurit jadi lebih gampang deh. Kan mobilnya udah capable banget buat off-road. Buat lokasi-lokasi yang sulit pasti bisa dibikin enteng lah. Tapi ngomong-ngomong soal off-road, masih ada mobil dinas TNI lain juga nih yang gahar di medan off-road. Yup, ini dia Toyota Land Cruiser Prado. Yang satu ini termasuk mobil wah yang dimiliki oleh TNI kebanggaan kita. Mobil yang didatangkan dari Jepang ini menjadi kendaraan dinas bagi para perwira tinggi. Mobil yang harganya menyentuh kisaran 1,4 miliar rupiah ini dibekali kemampuan off-road layaknya Land Cruiser Toulen seperti ini, namun dengan banderol yang lebih murah. Tapi jangan kira karena banderolnya yang nyaris setengah dari Land Cruiser Prado ini malah kopongan. Ini nih buktinya, interiornya tetap nyaman dan mewah untuk diduduki para jenderal-jenderal yang kebagian mobil ini. Tapi kalau Prado merupakan versi light dari Land Cruiser, yang satu ini adalah versi Pro Max dari Land Cruiser. Udah tahu dong versi mewahnya Toyota itu apaan? Yup, Lexus. Tepatnya Lexus LX 570 yang saat ini menjadi tunggangan resmi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Yang namanya kendaraan pimpinan pastinya harus yang paling pol dong dari segala aspek. Dari sisi desain nih misalnya, konsep desain mewah yang dipadu dengan gaya sporty pun tampak terlihat sempurna pada setiap sisi bodinya. Kegagahan dari mobil Lexus LX 570 ini juga ditunjukkan dengan dapur pacu di balik kapnya. Di sana tersemat mesin V8 yang berkapasitas 5.700 cc. Walau dengan bodi gambot, mobil ini mampu melakukan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam hitungan 7,7 detik. Tapi SUV dengan harga 3,6 miliar ini tujuannya memang bukan buat kenceng-kencengan, melainkan lebih menitik beratkan kepada kapabilitas off-road dan pastinya sebuah gengsi alias prestis berkat aura gagahnya. Gak heran kalau mobil bermodel SUV selalu jadi langganan tentara Indonesia buat dijadiin mobil dinas. Makanya masih ada Toyota Fortuner yang masuk dalam daftar kali ini. Mobil dinas ini digunakan oleh para perwira tinggi minimal berpangkat brigadir jenderal. SUV ini sudah terkenal dengan kekuatan dan ketangguhannya. Dengan mengusung mesin diesel 2800 cc yang menghasilkan tenaga hingga 203 horsepower, waktu akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya cuma 11,9 detik. Tapi udahlah ya, bahas SUV ngapain sih nyari yang kenceng? Toh tujuannya ya itu untuk menjangkau lokasi-lokasi yang gak bisa dilewatin oleh mobil jenis lain, iya kan? Toyota menukarkan banderol 545 juta rupiah dengan fitur keselamatan dan hiburan yang lumayan memuaskan untuk saat ini. Sebut saja kick sensor untuk power back door dan head unit display berukuran 9 inci pasti membuat para perwira tinggi nyaman dalam mobilitasnya melayani NKRI. Oke, kita cukupkan soal SUV-nya. Kali ini ada LMPV Revolutioner yang bikin konstelasi persaingan kelas paling gemuk di tanah air jadi naik standarnya. Mitsubishi Expander rupanya ikutan dipilih dalam deretan mobil dinas kepunyaan Tentara Nasional Indonesia. Mobil dengan sistem penggerak depan ini nih bisa jadi paket komplit buat para perwira yang diberi amanah menunggangkannya. Ya gimana enggak, mobil ini punya space yang lega, konsumsi BBM yang irit, dan tentunya tampang yang ganteng. Mobil 307,1 juta rupiah ini didukung dapur pacu menggunakan mesin 1500 cc yang dipadu dengan transmisi CVT dan manual 5-speed. Tapi buat yang jadi mobil dinas ini, metiknya masih konvensional ya.
Nah, kalau yang ini nih, pasti kalian udah sering banget ngeliat kan? Mobil sejuta umat ini emang sedari dulu terkenal tangguh. Dengan perawatan seadanya pun mobil ini masih bisa gelinding. Drum kali ya. Nah, oleh karena itu personil TNI Angkatan Darat menjadikannya sebagai mobil operasional yang menunjang kegiatan para prajurit-prajurit TNI itu sendiri. Dibanderol mulai dari 233 juta rupiah, Avanza jadi pilihan yang masuk akal untuk jadi kendaraan operasional terdepan korps berbaju loreng ini. Samalah dengan kebutuhan rakyat Indonesia pada umumnya, nyari yang irit, murah, lega, dan yang paling penting, tahan banting. Ya, kombinasi luar biasa yang bikin mobil ini merajai penjualan selama lebih dari 10 tahun di tanah air. Bahkan saat mobil kayak gini muncul beberapa tahun lalu buat mengganggu dominasinya yang tak terelakkan. Tapi TNI nampaknya berusaha berlaku adil sih. Setelah ngambil Xpander dan Avanza, mereka juga jadiin Suzuki R3 buat jadi mobil dinas. Dibanderol mulai dari 225,1 juta rupiah, R3 diyakini udah lebih dari cukup untuk kendaraan para perwira, utamanya di kesatuan yang berlokasi di daerah-daerah luar ibu kota.